penawaran konsinyasi. Penawaran loh, saya ingat loh, bukan penetapan untuk dilakukan penawaran konsinyasi. Bukan titip uang untuk konsinyasi itu aja. Tapi hanya penawaran. Nah, terkait itu, saya sudah nyatakan bahwa saya menolak. Saya tidak mau terima uang konsinyasi itu. Ya, nanti saya jelaskan satu-satu persatu kenapa saya bisa tolak. Ya, perkara urusan Golkar sudah selesai. Keputusannya baru saya ambil. Tuh. Untuk perkara yang keempat. Persidangan keempat. 3 kali perkara. Ini putusan yang keempat yang semua kalah. Ya. Putusan terakhir ini adalah putusan sela bahwa gugatannya tidak dapat diterima, ditolak. Nah, terkait putusan itu, lalu kami langsung ajukan permohonan eksekusi. Lalu kemudian permohonan eksekusi kami sudah diterima dan dibikinkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri melakukan penetapan untuk dilakukan eksekusi, dilakukan amaning. Nah, ini penetapannya, makanya kemudian muncullah ini teguran amaning ini kepada pihak DPD Golkar. Ya. Nah, ingin saya sampaikan kepada publik bahwa tadi pembicaraan kami di ruangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dikatakan bahwa ditanyakan apakah saya bersedia untuk menerima uang konsinyasi itu. Saya sudah tolak. Kemudian diharapkan dapat dicarikan pertemuan sekali lagi dengan prinsipalnya secara langsung agar bisa ada titik temu. Mengingat dahulu 1 tahun yang lalu, ya, tepatnya tanggal 16 Maret 2020, saya mendapatkan permohonan audiensi dan silaturahmi, ya, dari pihak DPD Golkar Kota Bekasi dan Kabupaten yang sudah menunjuk tim surat tugas kepada ketua tim aset, dibentuk tim aset, lalu mereka melakukan pertemuan yang sudah tanda-tanda tuh, semua tuh pejabat-pejabat Kota Bekasi. Yang pada intinya dalam pertemuan tersebut saya itu ditawari untuk dapat supaya bisa menerima uang pengganti, ya, uang pengganti, uang damai sebesar 15 M. Yang pada saat itu juga sudah saya tolak 15 M itu karena saya menuntut 25 M pada tahun 2019 awal kemarin. Nah, dan tidak mungkin, tidak masuk akal kalau konsinyasi uang di Pengadilan Negeri Bekasi lalu kemudian hanya dititipkan sesuai dengan putusan. Orang dulu mereka yang menantang kok, ya kan? Kalau saya tidak membayar, ya, mereka kenakan denda 1%. Saya tadi bicarakan juga sama Pak Ketua PN, Pak Ketua Pengadilan. Kalau seandainya itu terjadi pada diri saya yang tidak komit, berarti kan saya akan membayar 1%. Saya yakin kalau mereka tidak pernah akan mundur. Oleh karena itu, Pak, kepada Bapak dan Ibu supaya tahu bahwa perkara ini secara perdata kami sudah menangkan semua. Dan saya ingatkan kembali, secara perdata kami sudah menangkan. Dan mau tidak mau, ya, saudara Ketua DPD Golkar Bekasi ataupun pengurusnya harus bertanggung jawab dan melaksanakan putusan pengadilan nomor 41 seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua Pengadilan langsung di depan saudara pengacaranya, Bapak Ar-Rasyid. Apa yang dikatakan pengadilan tadi? Bapak Ketua Pengadilan mengatakan bahwa penawaran karena konsinyasinya tidak berhasil, maka berarti konsinyasi sudah ditolak oleh Pak Andi, maka berarti konsinyasi tidak bisa dilaksanakan. Saya ulangin, statement dari Pak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang dicatat oleh Ketua Panitera Muda dan juga kemudian jurusita dan kami semua, bahwa karena konsinyasi ini tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dibayar, tidak bisa diterima oleh Pak Andi, oleh karena itu tidak bisa dilanjutkan. Dengan kata lain, gedung itu masih gedung bermasalah. Saya ingatkan kepada siapapun, ya, yang mencoba untuk memberikan statement ataupun melakukan perbuatan melawan hukum, saya akan kejar tanggung jawab. Ya, saya cuma memberikan 3 opsi. Opsi pertama, bayar saya sesuai dengan putusan pengadilan. Jangan semau-maunya. Yang opsi kedua, terima uang saya yang bayar sesuai putusan pengadilan.
Uang pelunasan. Ya. Opsi ketiga, kalau nggak kita bagi dua, kita potong tuh gedung. Kan? Biarkan pintu masuk setengah punya dia, punya saya, punya setengah. Ya kan? Kemudian apalagi tuh, tiangnya ada dua, duanya satu tiang punya dia, satu tiang punya saya. Ya, saya ikhlas begitu. Saya tidak ikhlas berikan ini hanya dengan akal-akalan seorang penguasa. Demikian saya rasa. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ke saya. Nomor saya terbuka. Siapapun bisa hubungi saya dan saya bisa jawab detail. Berarti selama ini Itu bukan lagi hoax. Kalau dikatakan isunya bahwa Pak Andi Salim sudah terima uang atau sudah damai, itu bohong. Saya ingatkan kembali. Ya, saya belum terima dan tidak mau terima apa-apa. Berarti itu hoax dan bohong besar. Saya belum terima dan tidak mau terima apa-apa. Berarti itu hoax dan bohong besar. Saya sudah bayar tuh biaya eksekusi. biasa itu. Ya. Dan sekarang sudah dipanggil. Tadi kata ketua pengadilan tadi, bila mana tidak bisa tercapai konsinyasinya, tidak juga dibayar pandinya, berarti eksekusi tetap berlanjut. Silakan tinggalkan konfirmasi dan tanya kembali sama Pak Ketua PN atau pada panitra. Demikian tadi catatan dalam notulen rapatnya tadi. Bila mana tidak diselesaikan, tidak juga bisa dibayarkan, berarti proses hukum ini akan tetap berlanjut.